Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 13 kali menyatakan cinta selalu tertolak. Coba lakukan ini 1 kali. Qabil tuh. Ya. Jadi ya semoga kalau ini dilakukan 1 kali Anda akan diterima ya. Jadi sebenarnya ya kapan-kapan kita bahas ya tentang penggunaan kata qabil tuh. Jadi kalau qabil tuh dalam pemahaman umumnya kita kan saya terima ya. Tapi sebenarnya ada penempatannya yang lebih tepat lagi. Berdasarkan perubahan tasrif untuk masing-masing domirnya. Ya. Jadi kadang menjadi qabila, kadang menjadi qabil tuh, kadang jadi qabilna dan seterusnya. Tapi secara umum ya, yang lazim digunakan di channel-channel YouTube, kalau izin penggunaan doa atau sebuah keilmuan itu biasanya dengan menggunakan kata qabil tuh ya. Yang penting hatinya tahulah artinya saya terima ya. Kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang masalah ini. Itu biar para ahli bahasa ya yang akan terus menempatkan ya penggunaan kata demi kata tadi secara tepat. Nah, kita akan membahas orang yang 13 kali ditolak. Artinya apa? Artinya orang yang dicintai itu betul-betul tidak punya respect ya, tidak punya ketertarikan kepada yang bersangkutan. Sampai 13 kali menyatakan cinta dan selalu tertolak. Nah, jadi sekarang apa yang harus dilakukan ya? Jadi ada sebuah kisah nih. Jadi seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan, berada dalam satu lingkup atau lingkungan perkuliahan begitu ya. Jadi si perempuan ini adalah idola ya, karena cantik, karena punya body yang bernilai 9 begitu ya. Kemudian menarik karena pandai bergaul dan seterusnya. Pokoknya setiap semester pacarnya gantilah. Nah, si laki-laki ini seperti umumnya laki-laki yang berada di kampus itu ya jatuh cinta kepada si wanita atau perempuan yang begitu diidolakan itu ya. Tetapi kan bagaikan pungguk merindukan bulan ya, susahlah, terlalu berat untuk bisa diraih karena dia seperti bintang yang bersinar terang di langit malam ya. Sementara si laki-laki ini cuman ya begitu saja bisa memandang dari bumi, dari kejauhan, cuman bisa mengagumi. Nah, laki-laki ini lazimnya orang normal ya, kalau sudah berusia 20 tahun kan juga sudah mulai punya ketertarikan kepada lawan jenisnya. Jangankan untuk meraih cinta sang primadona ini, dia menyatakan cinta ke temannya yang klasifikasinya kalau dibuat penilaian dari skala 1 sampai 10 nilainya 3 lah. Artinya
sama dengan dialah, sama-sama tidak lakunya. Itu pun begitu dia menyatakan cinta, ditolak habis-habisan, disebut sebagai orang yang tidak tahu diri, ngaca dulu dan seterusnya. Padahal mereka sebenarnya levelnya bersaing gitu. Itu pun dia tetap ditolak. Nah, akhirnya karena kesana ditolak, kesini ditolak, akhirnya dia menyerah ya. Dia fokus saja kepada perkuliahannya. Sementara sang primadona ini terus saja ya menebarkan pesonanya ke sana kemari ya. Kemudian membuat satu laki-laki patah hati, kemudian pindah ke yang lain patah hati, terus pindah ke yang lain dan seterusnya. Sementara si laki-laki ini ya akhirnya jadi mahasiswa yang studi oriented. Pokoknya kuliah ya. Begitu selesai satu semester, pengumuman hasil studi ya, indeks prestasinya sempurna, begitu kan. Kemudian dia terus melesat ya. Jadi keuntungan orang yang tidak laku itu, yaitu tadi dia bisa fokus kepada pendidikannya. Jadi memang hidup itu selalu begitu. Ketika orang kalah dalam cinta, dia punya peluang untuk meraih cita-cita lebih besar. Ketika seperti sang primadona ini menang dalam aspek cinta, ya cita-citanya agak tersendat-sendat. Lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Nah, di tahun kelima, si laki-laki ini kuliahnya beres ya. Karena dia ini mahasiswa yang baik, disukai oleh dosennya, ya, selalu membantu dan seterusnya, langsung direkrut untuk menjadi dosen muda di kampus tersebut ya. Sementara si wanita ini di tingkat kelima dia kuliah ya, walaupun kuliahnya tidak dikatakan buruk, tapi tidak sesukses si laki-laki tadi ya. Walaupun kalau dia tidak mau pacaran, sesungguhnya kualifikasi otaknya itu dengan si laki-laki ini sama. Bedanya si wanita ini waktu dan konsentrasinya habis untuk cinta, sementara si laki-laki ini berkah karena ditolak terus, dia malah bisa fokus kepada pendidikannya sehingga bisa selesai sesuai dengan planning 4 tahun lebih sedikit ya. Tingkat kelima dia sudah wisuda, langsung dapat pekerjaan. Sementara si wanita ini sudah kelelahan ya, karena mantan pacarnya banyak begitu. Dia sudah capek ya dengan cinta-cinta yang semu seperti itu, dan dia sampai pada kesimpulan dia pengen sesuatu yang serius. Ya, karena pacaran terus itu melelahkan, boros energi, ya, kemudian menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dan seterusnya tadi. Nah, disitulah si laki-laki ini kemudian melihat peluang. Ini si wanita ini, kalau dapat laki-laki ganteng, dia sudah biasa, ya. Tapi kalau dapat laki-laki yang unik, ya tidak ganteng tetapi tetap punya hal-hal yang menarik pada diri dia, mungkin dia mau. Dan yang pasti dengan kelelahannya ya, gonta-ganti pacar terus, dia sudah tidak mau diajak pacaran lagi. Usianya juga sudah cukup senior kan, maka sepertinya justru kalau diajak menikah dia bakal mau. Dengan memberanikan diri dia datangi, dia bilang, saya mengagumi sejak lama, tapi saya tidak akan ngajak kamu pacaran, saya mau mengajak kamu menikah. Ya, si wanita tidak pakai pikir panjang tuh. Karena melihat si laki-laki ini kuliahnya sudah beres, sudah punya pekerjaan, dan pekerjaan yang cukup dihormati kan, menjadi dosen di alma mater mereka, langsung kobil, langsung diterima dan mereka menikah. Nah, jadi saran saya,
Kalau Anda menyatakan cinta berkali-kali ditolak terus. Prepare, siapkan masa depan Anda dengan baik. Siapkan fondasi ekonomi yang baik. Setelah itu siap, jangan lagi menyatakan cinta untuk pacaran, tetapi nyatakan untuk mengajak dia menikah. Ya, pernikahan itu ibadah, pernikahan itu berpahala, menyegerakan pernikahan itu adalah kebaikan. Ya, jadi zaman sekarang ada begitu banyak orang yang lelah ya, capek untuk berpacaran. Tetapi kalau diajak untuk serius menikah, mereka akan merespon dengan baik. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu akhaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yashtati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Ya, jadi 13 kali Anda menyatakan cinta ditolak, berpuasa dulu sambil persiapkan masa depan Anda dengan baik. Kalau Anda sudah punya materi, Anda sudah beres gelar sarjananya, ya, jangan lagi menawarkan cinta untuk pacaran, tetapi ajak orang yang Anda taksir dan menolak Anda 13 kali itu untuk menikah. Insya Allah dengan izin Allah akan diterima. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.